Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Untuk mengobati sifat malas, di dalam kita melakukan kesunahan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga sifat malas sewaktu kita ingin melakukan zikir atau malas melakukan ketaatan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di antara obatnya adalah bangkitkan jiwa kita dengan dorongan mempunyai rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingatkan diri kita tentang ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita mau mengamalkan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir-zikir tersebut atau perkara taat yang lain. Contoh, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, baginda Nabi besar kita Muhammad, faqad ahabbani, di situ dia telah mendapatkan nilai derajat dari baginda Nabi besar Muhammad, nilai bahwasanya dia telah mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kebersamaan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ingatkan di dalam diri kita sewaktu kita malas melakukan kesunahan, sewaktu kita malas untuk melakukan ajaran-ajaran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirkan selalu di dalam diri kita, hadirkan selalu apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Itu tentunya insyaallah bisa mendorong diri kita untuk mengerjakan kesunahan Nabi, zikir-zikir atau apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah untuk kita mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ikhwan, jangan putus asa sewaktu kita mendapatkan rasa malas di dalam kita melakukan kesunahan Rasulullah, di dalam kita melakukan zikir. Suatu saat pasti akan datang sifat malas, sifat bosan. Tamam. Itu jangan kita berputus asa. Setelah itu kita berhenti selamanya tidak melakukannya, tidak. Akan tetapi perkara tersebut jangan sampai membawa kita setelah malas itu, jangan membawa kita malah tambah tambah diam. Artinya tambah berhenti tidak mau melakukannya. Yang harus kita lakukan adalah kembalilah kita, artinya kita merenung bahwasanya kita merasa kita ini tempat kekurangan. Memang kita manusia biasa, banyak kekurangan di situ. Akan tetapi di dalam kekurangan, apabila kita merasakan bahwasanya kita ini hamba yang lemah, hamba yang banyak mempunyai kekurangan, bisa membawa kita itu, ikhwan dimuliakan oleh Allah, bisa membawa kita untuk atau mengajarkan kepada kita tentang pelajaran yang sangat besar sekali itu tadi. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini lemah, kita misalkan suatu saat mendapatkan kemalasan di dalam perkara tersebut, itu bisa jadi mengajarkan untuk kita terdapat di situ pelajaran yang sangat besar sekali yang bisa mewarisi atau menyebabkan kita merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang kurang melakukan ketaatan, akhirnya dia merasa ingkisar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ bisa menjauhkan kita dari sifat sombong. Bahkan bisa lebih baik apabila barangkali kita melakukan perkara baik tersebut. Bisa jadi juga di dalam perkara tersebut sewaktu kita merasa kurang di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa di situ kita mengambil keberuntungan atau faedah
daripada kita melakukan amalan tersebut. Mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat untuk kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.